Saya kader PKK Pokja 3 Nagari Perwakilan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan yang tentang pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R: reduce, reuse, recycle. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Menurut penelitian, setiap harinya, setiap anggota keluarga menghasilkan 0,32 kilo sampah per hari. Ini baru satu orang. Coba kita bayangkan, sekiranya jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa, berapa banyak sampah yang dihasilkan tiap harinya? Dari data statistik tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 200.000 ton per harinya. Nah, kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi gunung-gunungan sampah di mana-mana dan menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan generasi kita, anak cucu kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita sebagai kader PKK yang merupakan mitra pemerintah, maka tugas kita lah menghimbau masyarakat, terutama seluruh anggota keluarga, agar kita dapat mengelola sampah dengan baik. Nah, bagaimana cara kita mengelola sampah rumah tangga tersebut? Pertama, kita lakukan memilah sampah. Kita memilah sampah ada 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai oleh mikroorganisme tanah seperti sisa makanan, sayur, buah-buahan, dan sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Adalah sampah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme dan memerlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun untuk menghancurkannya. Seperti yang kita pakai sehari-hari, kantong plastik, botol-botol minuman bekas, itu adalah sampah anorganik. Yang ketiga adalah sampah B3, sampah bahan berbahaya beracun. Contohnya adalah limbah rumah sakit, kaca, aki, dan baterai. Sampah ini dapat kita kelola dengan baik, maka sampah tersebut dapat kita olah dan dapat menghasilkan nilai guna yang dapat kita gunakan sehari-hari. Contohnya, kita dapat melakukan 3R tadi. Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang yang menghasilkan sampah. Seperti jika kita ke pasar, hendaknya kita membawa tas dari kain untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan apabila anak kita atau suami kita pergi ke kantor, kita bisa membawakan bekal dan air minum dari rumah sehingga tidak ada lagi penggunaan sampah plastik seperti botol mineral dan plastik makanan. Yang kedua adalah reuse, pemakaian ulang atau pemakaian kembali wadah yang sama untuk keperluan lain seperti botol kaca, botol sirup kaca, kita bisa gunakan kembali untuk pengisian kecap, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ketiga ada recycle atau mendaur ulang sampah, terutama sampah anorganik untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis. Baiklah, kami dari Pokja 3 Kabupaten Padang Pariaman membuat inovasi media hidroponik menggunakan botol air mineral bekas. Mari kita lihat proses pembuatannya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya didampingi oleh 2 rekan saya, yaitu Ibu Upi dan Ibu Ita. Dan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan hidroponik ini adalah yang pertama botol mineral 1,5 liter, botol mineral 600 ml, 4 buah botol aqua gelas, 1 buah styrofoam bekas makan, lem tembak sekalian dengan lemnya, solder, pisau cutter, gunting, 2 buah tutup botol sebagai penyangganya nanti, dan
kain yang tak terpakai kita gunakan sebagai sumbunya nanti. Adapun langkah-langkah pembuatan hidroponik sederhana, mari kita saksikan sebagai berikut. Cekidot. Inilah hasil media yang kita buat tadi. Ada tiga contoh media. Yang pertama menggunakan botol mineral 1,5 liter dengan 2 lubang. Kita bisa gunakan 2 buah gelas kemasan sebagai netpotnya. Dan ini ada styrofoam bekas makan, juga menggunakan 2 lubang, menggunakan 2 gelas kemasan, dan 2 buah contoh sistem tunggal yang menggunakan sumbu dengan bahan kain bekas. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di sini ada 2 buah botol nutrisi, yang warna kehitaman ini nutrisi A, yang ini nutrisi B. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara memberi nutrisi pada hidroponik. Di sini saya sudah siapkan 1 liter air biasa, nutrisi hidroponik, dan 1 buah jarum suntik. Nah, 1 liter air kita gunakan 5 ml nutrisi A. Kita campur. Ini 5 ml kita masukkan. Sekarang nutrisi B. Juga 5 ml. Masukkan. Ini larutan nutrisi untuk sayur. Kita tinggal tuang di media. Seperti ini. Nah, untuk yang satu ini kita tidak perlu mengisinya penuh. Cukup saja karena sumbunya akan mengangkat air ke atas, akan membawa air ke atas untuk sayurnya. Setelah ini kita bisa tanam kangkung, juga bisa kita tanam di sini, tinggal taruh bijinya dan dia akan tumbuh. Setelah nutrisi kita isikan ke dalam media, sekarang kita letakkan bibit pada media hidroponik. Bibit yang kita letakkan sudah berusia 14 hari dan siap pindah. Kami Pokja 3 Nagari, Kabupaten Padang Pariaman, mengajak ibu-ibu semuanya untuk bercocok tanam demi ketahanan pangan keluarga. PKK Kabupaten Padang Pariaman berjaya. Persembahan kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.